mendapatkan pernyataan nomor 2. Satu kali lagi untuk menentukan argumentasi pro atau kontra. Grup A mendapatkan argumentasi pro. Terima kasih, silahkan kembali. Sebelum itu kita akan tes mic-nya terlebih dahulu di grup A. Apakah sudah menyala semua mikrofonnya? Tes, cek. Satu lagi. Baik, untuk mikrofonnya sudah bisa digunakan keduanya. Langsung saja kita akan sampaikan pernyataan. Kebijakan penutupan rumah ibadah yang didasarkan pada ketiadaan izin mendirikan bangunan atau IMB dinilai bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun izin mendirikan bangunan atau IMB merupakan regulasi administratif, tindakan penyegelan tempat ibadah seringkali dianggap mencederai hak warga negara untuk beribadah secara tenang dan aman. Penegakan aturan administratif tersebut bukan merupakan bentuk ketertiban umum yang diperlukan, tetapi justru menjadi instrumen yang menghambat pelaksanaan hak asasi manusia. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas mosi yang telah diberikan. Kami dari tim Pro menyatakan setuju apabila penegakan administratif tersebut bukan merupakan bentuk ketertiban umum yang diperlukan, melainkan menjadi instrumen yang menghambat pelaksanaan HAM Dikarenakan bisa kita lihat di mosi tersebut, penegakan aturan administratif dalam hal ini adalah IMB tersebut bukan merupakan bentuk ketertiban hukum yang diperlukan, tetapi justru menjadi instrumen yang menghambat pelaksanaan hak asasi manusia. Dikarenakan sudah terjamin pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Terus selain itu juga IMB ini perlu banyak birokrasi, sehingga sulit untuk mencapai IMB untuk membangun suatu bangunan ibadah, karena birokrasi untuk memperoleh IMB ini sangat sulit, sehingga pelaksanaan hak asasi manusia ini tidak tercapai dikarenakan hak mereka untuk beribadah, hak kebebasan beragama mereka tidak dijamin oleh pemerintah. di mana hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga di sini negara harus memfasilitasi umat beragama untuk beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Jadi kami berpendapat bahwa IMB ini bukan merupakan bentuk ketertiban hukum, tetapi hak-hak manusia atau hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah menurut agamanya masing-masing malah dihambat. Oleh karena itu kelompok kami menyatakan pro. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk grup A. Ya, tepuk tangan lagi untuk grup A. Jadi pernyataannya adalah bahwa kebijakan menutup rumah ibadah itu didasarkan karena tidak ada izin IMB, dan ini merupakan dianggap ya, menghambat atau mencederai hak rakyat untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Dan regu A itu mendapatkan OSI Pro, ya berarti setuju bahwa itu adalah mencederai. Tadi kami sudah mendengar panjang lebar yang disampaikan oleh regu A, itu diantaranya bahwa ya IMB itu ya, bukan bentuk esensinya bukan tujuannya bukan untuk ketertiban, malah sering digunakan ya untuk ya menghambat lah gitu kan, menghambat masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Dapat kami pahami ya itu semacam semacam kayak seperti veto mayoritas lah gitu kan, seperti itu. Terus juga disampaikan juga ya kenapa untuk rumah ibadah terlalu berbelit-belit gitu, terlalu banyak birokrasi yang harus ditempuh gitu kan. Tadi juga
Regu A juga sudah menyampaikan beberapa dasar hukum ya terkait ya, pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, ya hak asasi manusia dalam beribadat menurut agamanya dan juga untuk menjalankan kepercayaannya itu. Oleh karena itu sebenarnya masih banyak juga yang lain, cuma saya lihat tadi memang waktu terbatas dan substansi sudah banyak juga kami tangkap. Kami sepakat memberikan nilai 25 untuk regu A. 25 poin untuk grup A. Nilai yang sempurna ya untuk di tematik 4 pilar MPR RI. Baik, selanjutnya kesempatan untuk grup B menambah poin kembali. Kami persilakan untuk satu perwakilannya bisa menuju ke arah T dan menekan tombol untuk mengetahui pernyataan nomor berapa serta argumentasi apa yang harus disampaikan. Silakan menekan tablet di layar sisi kiri terlebih dahulu untuk menentukan pernyataan nomor 1 yang akan dibacakan kepada grup B, dan satu kali lagi untuk menentukan argumentasi yang didapatkan untuk grup B adalah pro dengan argumentasi pro. Terima kasih grup B, silakan kembali ke tempat. Untuk adik-adik yang lain silakan dicek kembali mikrofonnya apakah sudah menyala. Cek. Baik, kedua mikrofon sudah menyala dan silakan disimak baik-baik pertanyaan berikut ini. Sebagai pengejawantahan sila pertama Pancasila, Undang-Undang Produk Halal hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak religius setiap warga negara. Regulasi ini secara konkret memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk menjalankan syariat agama dengan rasa aman dan tenang. Namun, kewajiban sertifikasi halal ini justru berisiko membebani pelaku usaha dalam kompetisi ekonomi terbuka. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan. Kami menjawab sebagai pro karena pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Ini juga termasuk dalam hal konsumsi pangan sesuai syariat. Sertifikasi halal awalnya bersifat Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur bahwa produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus wajib bersertifikat halal. Kemudian hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana ini menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk dan jaminan produk tersebut. Pada awalnya sertifikat halal ini bersifat sukarela, namun sekarang menjadi sifat wajib agar untuk memberikan kepastian kepada konsumen untuk memberikan kepastian hukumnya dan membuat para konsumen itu tidak memiliki keraguan atas produk hukum dan Kewajiban halal membebani pelaku usaha dimitigasi oleh negara melalui pemberian fasilitas biaya 0 rupiah bagi UMK. Ini menunjukkan bahwa negara harus ikut. Contoh nyata di Indonesia, seperti kita lihat pencantuman produk halal seperti produk di Indomie, itu membuat masyarakat Indonesia lebih percaya atau tidak ragu untuk membeli produk tersebut. ini juga pada negara Uni Emirat Arab yang mendapatkan tata syarat tentang menimbulkan manipulasi sertifikat halal. Sayang sekali waktunya habis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk grup B? Ya, regu B semangat tadi ya menyampaikan argumen-argumennya dan dilakukan secara bergantian. Jadi produk halal ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara dan regu B setuju ya, pro dengan hal itu. Regu B juga sudah menyampaikan tadi argumen-argumennya, kami dapat mendengar tadi dengan jelas ya, juga menyampaikan ada Undang-Undang Nomor 8 tahun berapa? 1999 ya, nomor 8. Itu terkait dengan produk-produk itu wajib diinformasikan secara terbuka dan jujur.
gitu kan. Nah, terus ada disebutkan juga tadi Undang-Undang Nomor 33 ya, Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, itu bagus. Terus juga tadi juga Regu B menyampaikan juga bahwa ya kewajiban pemerintah ya untuk melindungi warganya dari produk-produk yang tidak jelas. Nah, itu intinya tadi. Terus juga tadi bagus juga disampaikan oleh Regu B bahwa sebelumnya untuk sertifikasi halal itu adalah sukarela, ya kan? Dulu. Ya. Nah, sekarang menjadi wajib ya, sesuai dengan undang-undangnya. Dan menghindari juga manipulasi juga sudah disampaikan oleh Regu B dan cukup panjang lebar juga dijelaskan tadi. Oleh karena itu kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai maunya berapa? 25 Regu B. 25 poin untuk grup B. Wah, semuanya sama nih. Grup A 25, grup B 25. Akankah grup C juga akan mendapatkan nilai sempurna? Sebelum kita mengetahui poin yang didapatkan, kita akan meminta perwakilannya terlebih dahulu untuk berkenan menuju ke arah tab dan tentunya memilih, sepertinya hanya tinggal satu yang tersisa pernyataannya. Namun, tetap harus memilih argumentasinya. Apakah pro atau kontra? Silahkan. Silahkan menekan di layar sebelah kiri terlebih dahulu untuk membuka amplopnya. Menunjukkan bahwa grup C ini akan mendapatkan pernyataan nomor 3. Silakan satu kali lagi untuk menentukan argumentasi pro atau kontra. Grup C mendapatkan argumentasi pro. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan sebelum tentunya memberikan pernyataan terkait dengan soal nomor 3, kami akan persilakan terlebih dahulu grup C bisa mencoba mikrofonnya. Semansa Klaten. Satu lagi. Cek. Baik, sudah cukup jelas ya dan sudah aktif mikrofonnya, silakan. Simak baik-baik pertanyaan berikut ini. Sesuai dengan semangat sila pertama Pancasila, kebijakan moderasi beragama diterapkan sebagai upaya negara untuk menjaga harmoni dan nilai-nilai religius yang inklusif di lingkungan publik. Langkah ini dipandang sebagai strategi efektif untuk membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Namun, moderasi beragama ini justru beresiko menjadi alat pembatasan ekspresi keagamaan bagi masyarakat. Waktu yang diberikan 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas mosi yang telah diberikan. Kami dari kelompok C SMA Negeri 1 Klaten menyatakan bahwa kami berada pada posisi pro, yakni kami menyadari bahwa kebijakan modernisasi beragama diterapkan sebagai upaya negara untuk menjaga harmoni dan nilai-nilai religius yang inklusif di lingkungan publik. Hal ini karena moderasi beragama merupakan jalan tengah yang tidak terlalu kaku dan juga tidak sebebas-bebasnya. Adapun argumen penguat kami sebagai berikut. Hal ini sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kebebasan beragama, di mana dengan adanya moderasi agama, maka hal tersebut memberikan rasa aman kepada masyarakat dari adanya perilaku intoleransi maupun fanatisme ekstrim. Selain itu juga memberikan rasa aman dari kebebasan liberal yang seringkali menimbulkan konflik. Hal ini juga sesuai dengan adanya pada sila pertama dan sila kedua Pancasila, yang dimana melalui moderasi beragama ini dapat mendukung adanya keterikatan dan juga dialog terbuka antar lintas agama yang dapat mendukung adanya persatuan Indonesia melalui keberagaman agama. Selain itu, melalui moderasi beragama dapat mencegah terjadinya polarisasi dalam masyarakat dan juga konflik sosial dalam masyarakat, sehingga moderasi merupakan satu-satunya jalan tengah dalam membuka dialog damai antara perbedaan dan keberagaman khususnya di wilayah Indonesia dengan masyarakatnya yang sangat plural dan kebinekaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan yang diajarkan untuk saling toleransi, kami menyepakati bahwa kami pro akan mosi ini. Terima kasih. Masih ada 13 detik yang tersisa, tapi sebenarnya sudah cukup. Baik, silakan Dewan Juri. Ya, tepuk tangan untuk Regu C. Oke, jadi modernisasi beragama, yaitu sebagai upaya untuk negara untuk menjaga harmonisasi. Memang itu saat ini ya
terjadi ya, pro dan kontra. Saya yakin pasti banyaklah argumen untuk yang pro dan pasti banyak juga argumen untuk yang kontra gitu. Dan kebetulan Reguse mendapatkan posisi sebagai pro. Ya. Tadi Reguse sudah menyampaikan argumen-argumennya secara bergantian dan kami dapat menangkap maksud-maksud dari yang disampaikan oleh Regu C tadi. Tadi juga disebutkan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan tadi juga Regu C kalau sudah menyampaikan bahwa ya, ketuhanan yang Maha Esa yaitu kita harus beragama, dan agama itulah sebagai perekat, gitu kan, sebagai pemersatu gitu. Nah itu seperti yang nilai-nilai yang disampaikan Soekarno pada saat menyusun sila pertama itu gitu, itu ketuhanan yang Maha Esa yang berkebudayaan. Nah itu maksudnya itu agama itu sebagai perekat, sebagai pemersatu, bukan sebagai alat buat memecah belah. Bagus tadi disampaikan oleh Reguse. Terus Reguse juga menyampaikan juga bahwa ya negara harus memberikan rasa aman ya, kepada masyarakatnya. Jadi agar masyarakat terhindar dari paham-paham ekstremisme beragama, karena mereka menjalankan agama secara ekstrim sehingga menganggap agama dia yang benar, agama yang lain adalah salah, dan agama yang lain itu harus dihilangkan. Nah kan paham-paham seperti itu yang ada gitu, dan ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah, jangan sampai merebak di masyarakat Indonesia. Itu beberapa yang disampaikan yang dapat kami tangkap dari Reguse. Oleh karena itu kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai maunya berapa? Oke, 25 untuk Reguse. 25 poin, luar biasa Kak Zahra. Keren banget loh, ini semuanya sama nilainya dan semuanya nilainya sempurna dari sesi 1 dan juga sesi 2.